Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta tanaman hias khususnya kaladium, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan membahas tentang kaladium hybrid Indonesia koleksi saya di kebun. Buat teman-teman yang pengen tahu corak dan warnanya seperti apa aja, ikutin terus videonya ya. Di sini saya menanam kaladium yang spesies, ada juga yang hybrid. Untuk yang hybrid ada yang sudah bernama ID, ada juga yang belum atau new hybrid. Di sini juga saya menanam selain koleksi saya sendiri yang hasil saya silang sendiri, ada juga yang hasil silangan breeder-breeder yang sudah lama, yang sudah senior. Salah satunya ada AC series silangan dari Bapak Nugrus Rudi Kristanto, Semarang, Jawa Tengah. Ada juga LC series Cilacap, ada juga MM series dari Pak Mus Mulyadi, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ada juga dari NG series Kebun Natifnya Kita Mata Garden, Balikpapan, Kalimantan Timur. Ada juga dari Mas Gilang Setiawan, Blitar, Jawa Timur. Ada juga dari Mbak Mona Samarinda. Kemudian ada lagi dari HN series, Nanin series, Adenia series, Rokan Harris, King Kaladium UB atau Cube series, dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya saya akan liatin ke teman-teman bagaimana corak dan warnanya hybrid Indonesia yang gak kalah bagus dari hybrid Thailand. Di sebelah sini saya akan coba memperlihatkan ke teman-teman salah satu silangan dari AC series, silangan Bapak Nugrus Rudi Kristanto. Ini ada anggur merah. Nih cantik banget, daunnya, batangnya semuanya berwarna merah. Saya coba angkat ya. Ini saya rawat dari ukuran yang masih kecil waktu itu, dan ini usianya remaja. Ini masih bisa lebih besar lagi dan jauh lebih besar lagi. Ini usia indukannya sekitar 1 tahun, baru kelihatan banget gitu, si batang kokoh, daun tebal, warna merah cerah seperti ini ya. Yang berikutnya masih AC series silangan dari Bapak Nugrus Rudi Kristanto. Saya punya AC Sumirah. Ini cantik banget, dan ini tuh masih akan lebih cantik lagi ketika dia udah dewasanya. Ini masih remaja ya, corak warnanya seperti ini. Nanti kalau daunnya udah besar, udah pecah warnanya, udah kena simat, itu bakalan cakep deh. Nanti saya buat video lagi ketika dia sudah dewasa. Yang berikutnya saya punya AC Nagasaki dan AC Ganesha Willis. Keduanya adalah daun ganda seharusnya, tapi ini enggak stabil, daun gandanya hilang. Tapi kita rawat aja, kemungkinan nanti daun barunya berdaun ganda lagi. Ini corak warnanya udah mulai keluar ya, dan itu kalau udah lebih besar itu akan lebih cantik lagi. Yang berikutnya saya punya kaladium hybrid dari LC series Cilacap. Ini juga cakep banget. Jadi kaladium itu waktu masih kecilnya tuh nggak kelihatan, ternyata bisa secakep ini ya. Ini waktu saya beli, lihat daunnya masih seperti ini. Daunnya tuh hanya hijau, bintik-bintik merah sedikit. Dan lihat ketika dia dewasa seperti ini ya. Jadi kaladium itu makin tua makin jadi. Setelah dewasa warnanya tuh pecah cantik seperti ini. Dan saya masih kayak surprise gitu, daunnya tuh berubah-berubah. Saya simpan di tempat yang terkena matahari, ternyata coraknya seperti ini ya. Daunnya tuh tebal juga, mengeriting. Warnanya juga cantik. Ini perpaduan warna coraknya, bentuk daunnya juga kayak lebih beda ya dari kaladium-kaladium yang biasanya bentuk klop seperti ini. Yang berikutnya masih silangan dari LC series. Ini cantik banget, nama ID-nya LC Antareza. Ini saya beli beberapa bulan yang lalu tuh masih kecil, sekarang udah besar. Saya suka banget perpaduan corak dan warnanya. Dan di belakang daunnya ini ada cupingnya gitu ya, ada kayak kuping-kuping gitu. Dia batangnya kokoh, daunnya tebal, warna coraknya juga cantik seperti ini. Yang berikutnya masih LC series tapi usianya masih remaja. Ini tuh mirip sama H51 atau Coklatos, Brownies atau Dialova ya. Tapi ini bukan, ini LC series original biji, jadi belum ada yang punya selain ini. Jadi hanya satu-satu aja. Jadi kalau untuk ori biji itu biasanya masing-masing masih hanya satu, belum diperbanyak, kecuali kalau misalnya dia udah besar, umbinya udah dicacah, jadinya kan udah ada keturunannya. Tapi kalau kayak gini masih masing-masing satu aja. Dan ini juga masih aksesoris daun ganda. Ini belum pecah warnanya, nanti kalau udah besarnya insya Allah kayaknya bakalan cakep banget. Ini udah kelihatan calon cantik. Yang berikutnya saya punya kaladium hybrid MM series silangan dari Bapak Mus Mulyadi, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ini dia. Seperti kita tahu kaladium itu ada dua macam daunnya, ada daun ganda dan daun tunggal ya. Untuk yang MM series ini saya perlihatkan yang daun ganda. Ini cantik banget. Ini saya rawat dari ukurannya tuh masih kecil dan sekarang sudah sebesar ini. Daun gandanya tuh cantik, dia kayak pita gitu di batangnya. Dan ini tuh stabil ya. Biasanya kan yang daun ganda itu kalau kita rawat kadang jadi nggak ada daun gandanya gitu. Tapi kalau ini tuh setiap daun yang baru pun ada daun gandanya. Dia stabil.
Ini juga corak warnanya tuh karena saya simpan di tempat yang agak teduh, jadi seperti ini aslinya tuh bisa lebih cantik lagi kalau kita simpan di tempat yang terang. Lihat, ini daun gandanya cakep ya, dia kayak di batangnya tuh kayak ada pita gitu. Nih saya tuh suka gemas, lihat dia dari pertumbuhannya tuh dari masih kecil sampai dia udah ukuran seperti ini saya angkat ya. Lihat, cantik ya. Saya tuh senang banget. Nanti saya akan tunggu bunganya dan bisa saya silangkan bunganya. Nanti kalau sudah berbunga, bijinya udah disemai, biasanya umbinya saya cacah, jadi bisa perbanyak dan teman-teman bisa mengadopsi hasil cacahannya ya. Oh ya, dan satu lagi yang paling saya suka dari MMS series adalah koleksi caladium yang daun ganda itu banyak sekali. Ada yang triple leaf juga. Yang berikutnya saya punya hybrid silangan dari NG series atau Nakita Mata Garden, tapi ukurannya masih kecil, nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini saya punya yang cantik seperti ini. Ini NG series, dia belum dikasih nama ID, tapi yang sebelah sini saya punya yang udah nama ID-nya. Ini namanya Shocking Jaguar. Nah, seperti kita tahu yang hybrid Thailand itu ada White Jaguar, Pink Jaguar, dan Red Jaguar. Ini adalah Shocking Jaguar silangan dari Red Jaguar hybrid Thailand, tapi disilangkan dengan nama ID lainnya, dan hasilnya seperti ini dan dikasih nama Shocking Jaguar. Ini masih kecil ya, kalau udah besar itu bakalan cakep banget. Yang berikutnya masih NG series. Waktu itu saya beli yang original biji, kita nggak tahu warnanya, coraknya seperti apa, dan waktu itu ini ada dua nama ID yang berbeda ya. Ini dalam satu pot, corak warnanya juga berbeda. Ada yang hijau seperti ini, ada berik-beriknya gitu, dan ada yang warnanya cantik seperti ini. Ini saya coba angkat ya. Ini sengaja saya belum pisahin, jadi saya mau biarkan dia agak besar dulu baru saya pisahkan. Jadi karena dia tuh dari masih kecilnya juga memang dia bersama-sama kayak gitu. Jadi sukanya caladium yang ori biji itu unik ya, karena dari satu tongkol buah yang sama itu menghasilkan corak dan warna yang berbeda. Jadi dari satu tongkol buah itu, seperti kita adik kakak kan nggak sama ya, ini juga satu tongkol buah itu bisa sampai ratusan, dan warna dan coraknya itu beda-beda. Ini aja lihat, dia saudara kembar tapi kayak gini ya, nggak mirip, karena dari satu tongkol buah betina itu putiknya itu disilangkan, diolesi serbuk sari dari beberapa nama ID jantan. Jadi silangannya juga ada yang mirip induknya, ada yang mirip jantannya, ada yang mirip jantan lainnya. Jadi uniknya seperti itu ya yang hybrid itu. Seperti yang ini juga saya punya Mona series. Ini dari satu buah yang sama, mempunyai beberapa corak warna yang berbeda. Ini cantik banget ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan waktu itu mungkin naruh bijinya tuh ada beberapa butir biji di dalam semayannya, jadinya ini ada beberapa macam daun yang berbeda. Yang ini juga lihat, masih di buah yang sama, mereka rumpunan seperti ini. Dan masih banyak lagi hybrid-hybrid. Ini hybridnya Mona series. Ini cantik banget ya, setiap potnya tuh warna coraknya tuh beda-beda. Ini juga masih di Mona series. Saya lihat lagi, nah seperti ini, jauh berbeda ya dari tongkol buah yang sama. Ini yang saya suka dari hybrid ori biji, dia itu cepat merumpun, udah gitu corak dan warnanya tuh kayak kejutan gitu ya, bagus-bagus ternyata. Dia tuh menghadirkan corak dan warna yang baru-baru gitu. Mana lagi ya yang dari Mona series itu, kayaknya saya pisahin juga karena saya tuh waktu itu beli sekitar 50 itu ternyata jadinya nggak 50 pohon, karena dari satu pot yang saya beli itu ternyata terdiri dari beberapa plant yang berbeda corak dan warnanya. Jadi di teras depan halaman rumah saya ini saya taruh caladium yang kebanyakan di sebelah sini tuh yang hybrid ori biji ya, belum bernama ID. Nah di sini juga masih punyanya Mbak Mona series. Jadi kemungkinan untuk corak dan warnanya sama itu hanya sedikit gitu, hanya beberapa plant aja seperti yang ini. Ini ada dua pohon tapi corak dan warnanya tuh sama. Tapi lihat yang di bawah ini agak beda ya, nanti coraknya mungkin nggak akan seperti ini, tapi dia lebih ke kayak warnanya tuh kuning gitu. Nah ini masih di buah di tongkol yang sama. Ini saudara kembarnya, beda banget ya warnanya. Yang ini juga saudara kembarnya, dia tuh silangan dari, ini kelihatan dari kayaknya tuh serbuknya ramlah ya. Nah jadi Pak Mona tuh waktu itu bilang ke saya, si silangan bijinya itu ada ramlah, ada kain buruk, C23 kain buruk seperti ini yang lumutnya ya. Terus pokoknya si jantannya tuh beda-beda.
Nah ini juga punyanya Mbak Mona Series. Sebelumnya juga saya pernah beli Mona Series juga itu, tapi udah agak besar-besar ya yang di sebelah sini, dan itu unik-unik banget yang seperti ini Mona Series juga. Ini Mona Series ini mirip sama H41 ya. H41 sendiri dia kelihatan banget tulang putihnya seperti yang di sebelah sini. Ini H41 seri Thailand. Kemudian masih di Mona Series ini ada yang mirip sama H51 gitu. Terus pokoknya saya suka banget yang hybrid ori biji itu, meskipun dia belum bernama ID tapi dia tuh unik-unik gitu. Di bagian depan juga saya masih punya Mona Series. Saya suka banget karena lucu-lucu. Lihat ada yang seperti ini tuh belum pecah warnanya ya, dia masih bisa berubah lagi corak dan warnanya. Lihat ini juga Mona Series, ada yang daun bambu juga, ada yang daun bulat. Meskipun daunnya nggak terlalu tebal tapi dia cantik corak dan warnanya. Terus mana lagi ya, masih membahas tentang yang Mona Series. Saya ada lumayan banyak karena waktu juga belinya sekitar 50. Nih lihat, itu suka banget. Ukurannya tuh ini kayaknya masih bisa lebih besar lagi. Ini baru saya rawat beberapa bulan aja sih, belum lama. Ini juga mana lagi ya, di bagian depan juga saya masih memelihara kaladium dari Mbak Mona. Ini dia cakep ya. Ini yang di bagian depan ini masih Mona Series juga, silangan Mona Flower. Ini juga cantik-cantik, ada beberapa corak dan warna yang berbeda di satu pot yang sama karena masih dari satu tangkal buah yang sama. Ini ada yang daun bambu juga dan coraknya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang ini coklat. Insya Allah tabarakallah. Alhamdulillah, saya tuh senang gitu lihat mereka tumbuh subur seperti ini, padahal saya tuh belum lama merawatnya. Ini saya suka corak dan warnanya tuh cakep-cakep gitu. Di sebelah sana juga ini saya coba simpan di tempat yang kehujanan, tapi di atasnya masih ada paranetnya. Jadi kan daun kaladium hias itu harusnya di tempat yang di greenhouse plastik UV ya, jadi dia kena cahaya matahari tapi nggak kena air hujan. Yang berikutnya saya punya hybrid silangan King Caladium UB atau Cube Series. Ini saya mulai rawatnya tanggal 3 Juli 2020, jadi ini belum lama ya, masih saya simpan di pot kecil seperti ini. Ini lihat cantik banget, warna pinknya tuh lembut banget. Di sini juga saya punya yang Cube Series atau King Caladium UB. Ini cuma warnanya belum pecah ya karena dia masih kecil banget. Ini karena baru datang sekitar 1 bulan yang lalu, jadi masih saya simpan di pot pengirimannya kan seperti ini. Dia menggunakan sphagnum moss, terus saya kasih pupuk dekasar seperti ini. Dia masih di pot ukuran 8 cm. Nanti kalau sudah agak besar, sudah nggak stres gitu, nanti saya pindahkan ke pot yang ukuran lebih besar. Nah ukuran yang lebih besarnya juga nggak langsung ukuran yang besar banget, ini kan 8 cm ya, paling pindahnya ke pot ukuran 10 atau 12 cm. Ini usia 1 bulan, dan biasanya usia 4-5 bulan kemudian tuh udah berukuran dewasa ya. Ada beberapa yang saya beli itu baru 4 atau 5 bulan itu sudah keluar bunga. Masya Allah, seneng banget karena kaladium itu biasanya usia 8 bulan atau 1 tahun itu sudah berbunga. Dan ini ya tadi maksud saya 3 Juli 2022 ya, bukan 2020. Yang berikutnya saya punya Adenia Series. Saya punya beberapa plant dari Adenia Series dan saya rawat sekitar Januari 2022 lalu. Sekarang 8 bulan kemudian ada yang udah berbunga seperti ini nih. Ini cantik banget, daunnya tuh kayak agak keunguan gitu ya. Biasanya kan daun kaladium itu warnanya pink, putih, coklat, merah, tapi yang ini lihat agak keunguan gitu ya. Ini aslinya tuh cakep banget, tapi kalau di kamera ya seperti ini. Ini bahagia banget saya di sana, ternyata sedang berbunga, dan ini bunganya akan saya silangkan. Saya ambil serbuknya dan disilangkan dengan kaladium hybrid yang lainnya untuk menghasilkan hybrid yang baru. Yang seperti Adenia Series yang di bawah ini kemarin keluar serbuknya, sudah saya ambil. Nah ini Adenia Series juga, dan ini kayak ada varigatanya gitu ya, cakep. Dan ini daunnya kayak kotor karena saya tuh nggak pernah nyiram dari atas, saya hanya mengisi tatakan air di bawahnya. Nah ini udah saya potong bunganya, dan ini tuh karena usianya udah hampir setahun ya, waktu itu saya belinya remaja. Dan ini udah lebih 8 bulan saya rawat. Dia berbunga, saya ambil serbuknya, saya simpan di kulkas, bisa bertahan 1-2 bulan di dalam kulkas.
bisa disilangkan dengan kaladium yang sedang berbunga yang lainnya. Saya oleskan ke putik betinanya, jadi yang tadi itu saya buat jantannya. Ini juga Adenia series, masya Allah cakep banget. Meskipun saya belinya dari orang lain juga, jadi saya beli dari Mas Dani, Nanin's Life. Nah, saya tanya, Mas ini silangannya Mas? Kan bukan, katanya ini dari Adenia series. Jadi mungkin beliau beli bijinya, disemai, dan hasil semaiannya itu dikasihin ke saya. Akhirnya pas saya rawat seperti ini. Saya kira waktu itu ini silangannya Mas Nanin, ternyata bukan, ini Adenia series. Untuk Mas Nanin sendiri atau Mas Dani, kalau teman-teman pernah lihat di YouTube-nya, ada juga namanya Nanin's Life, itu namanya Mas Ramdhani kalau nggak salah ya. Itu saya beli beberapa hybrid dari beliau. Ada yang seperti ini lucu banget. Ini saya angkat ya. Ini tuh kayak ada cacatnya sedikit, tapi ternyata stabil, di setiap daunnya ada cacatnya juga nih. Dan seperti ini, cacatnya seperti ini sama tuh, hampir semuanya ada. Jadi unik banget ya. Yang ini juga tuh, hampir semua daunnya tuh ada kayak cacatnya gitu, tapi justru malah jadi unik gitu karena beda dari yang lain. Ini udah ada anaknya lagi, di bawah tuh udah ada anaknya. Ini umbinya udah lumayan besar juga ya, karena saya belinya tuh 8 bulan yang lalu. Biasanya saya tuh kalau beli suka dikasih tanda gitu. Ini hybrid Nanin's Life. Ini saya beli tanggal 18 Januari 2022. Waktu itu saya belinya kecil banget, masih seukuran ini, belinya 75.000 tuh. Nih biasanya saya kasih tanda gini ya, 75.000 tuh usia anakan, dan sekarang sudah indukan ya, 8 bulan lebih. Jadi saya simpan lagi di sini. Nih, masya Allah cantiknya. Yang berikutnya saya masih punya Nanin's Life series. Ini saya beli bulan April, tanggal 4 Maret 2022 ya. Ini tuh kenapa dia lama sekali besarnya. Jadi kaladium itu beda-beda ya, ada yang memang dia tuh susah untuk besar, padahal saya sudah berapa kali ganti media, tapi dia malah merumpun seperti ini. Ini tuh katanya silangan dari Raspberry Moon sama apa gitu, jadinya seperti ini. Ini hybridnya Mas Dani atau Nanin's Life. Di sebelah sini saya punya HN Burik, HN series. Ini cakep banget. Saya tuh suka yang ini karena daunnya tuh tebal, coraknya tuh masya Allah keren banget ya. Ini baru saya rawat sekitar 1 bulan, ukurannya sudah sebesar ini. Saya suka nih, sampai kaku gitu, daunnya tebel. Ini HN series, dan ini tuh akan menjadi salah satu indukan yang akan saya silangkan dengan yang lainnya, karena ada beberapa kaladium yang dia tuh kualitasnya bagus banget. Ini dijadikan indukan ya. Si daun tebal, bulat, coraknya cantik, dan ini tuh kayak terah-terah mewah gitu, daunnya tuh cakep banget, masya Allah. Dan di sebelah sini saya punya hasil silangan saya sendiri. Ini Windy series ya. Saya tuh kayak gimana gitu, untuk awal-awal menyilangkan tuh beberapa kali gagal menyilangkan bijinya, menyilangkan serbuk sari ke putik betinanya, dan ada beberapa yang berhasil dan daunnya tuh seperti ini. Ini silangan H33 saya silangkan dengan doreng daun ganda, tapi ternyata daunnya tuh nggak semuanya ganda ya, meskipun induknya daun ganda, jadi hanya mungkin sekitar 5% aja. Jadi dari ratusan biji yang saya semai itu hanya beberapa aja yang daunnya ganda. Ini juga karena dia masih kecil, masih remaja, belum tahu nanti udah dewasanya seperti apa warna cut-nya. Yang berikutnya ini saya punya Windy series daun ganda. Ini satu pot ini ada 2 nih, jadi kalau silangan biji itu gitu ya, suka ada beberapa di dalam semaian biji ini. Dan ini daun gandanya kayaknya kurang stabil, yang satunya daun ganda, yang satunya lagi daun barunya daunnya tunggal gitu, tapi nggak tahu deh nanti daun berikutnya stabil daun gandanya. Ini masih kecil ya, masih saya gunakan pot ini cup untuk puding itu loh, kecil banget. Ini ukuran 5 cm apa 8 cm ya. Ini tuh masya Allah, saya tuh kayak gimana gitu, kayak terharu ternyata saya bisa menyilangkan, meskipun ini perdana saya menyilangkan. Masih kecil-kecil daun ganda seperti ini. Ini yang sebelah sini juga daun ganda, jadi saya pisahkan yang beberapa daun ganda itu. Ini saya sungkup biar cepat besar.
Saya cukupnya pakai sederhana aja, ini menggunakan cup gelas seperti ini. Dan ini juga ini Windy series. Masya Allah, alhamdulillah, ternyata ada yang bisa cantik seperti ini. Mudah-mudahan dia stabil cantiknya sampai besar ya. Yang ini daunnya tebal, memangkuk gitu, dan ini daun ganda. Mudah-mudahan daun gandanya stabil. Kalau yang daun ganda itu bisa ini ya, kelihatan dari kecilnya tuh seperti ini nih. Dan ada yang daun ganda yang lainnya saya simpan di sana, saya pisahkan. Nanti kalau udah besar nanti udah saya liatin ke teman-teman seperti apa Windy series. Yang berikutnya saya punya pohon series silangan dari Mas Gilang Setiawan, Blitar, Jawa Timur. Ini dulu saya rawat dari ukurannya masih kecil, warnanya juga masih hijau, dan ini saya rawat 3 bulan. Saya waktu itu kalau beli itu suka dicatat tanggal waktu saya ngadopsinya kapan. Ini saya ngadopsinya tanggal 11 Mei 2022, dan kaladiumnya sekarang sudah besar. Itu yang saya suka dari kaladium, pertumbuhannya tuh cepat. Kalau kayak jenis aglonema itu kan bisa sebulan 2 bulan untuk 1 lembar daun, tapi untuk kaladium itu ada jenis yang sangat cepat sekali, 1 pekan 1 lembar daun. Dan daun-daun kecilnya tuh memang sengaja saya pangkasin, jadi dia akan mengeluarkan daun-daun baru yang lebih cantik, lebih besar seperti ini. Jadi ada gunanya pruning atau pemangkasan kaladium ini. Daunnya itu sama kayak olahraga buat kaladium, jadi biar dia tetap sehat itu. Jadi daun-daun yang udah tua tuh sengaja saya potongin, bahkan yang belum terlalu tua juga sengaja saya kurangi daunnya, biar nanti daun barunya yang muncul itu lebih sehat, lebih bagus, lebih besar, cantik seperti ini. Yang berikutnya masih dari pohon series silangan dari Mas Gilang Setiawan, Blitar, Jawa Timur. Saya punya yang corak warnanya seperti ini. Ini tuh surprise banget ya. Jadi kalau kaladium hybrid itu sangat dibilang kejutan gitu, karena waktu kecilnya tuh sangat berbeda dengan kondisi warna corak dewasanya tuh seperti ini. Lihat waktu kecilnya hijau seperti ini ya, kemudian daun-daun barunya tuh jadi seperti ini, lihat daun besarnya malah ada kayak parigatanya gitu nih, ada kayak total panu gitu ya, ada putih-putihnya. Ini lihat tuh, jadi dia tuh nggak polos aja, ini cantik banget. Dan lihat jari saya tuh kayak transparan ke jari saya, maksud saya daunnya yang transparan. Di sini juga saya punya beberapa nama ID yang lain dari Gilang Setiawan series. Ini ada yang warnanya hijau seperti ini. Ini semuanya juga saya rawat dari ukurannya dari masih kecil seperti ini. Daunnya polos ya, ternyata pas sudah besarnya ada coraknya putih, ada bintik merahnya juga. Dan ada juga yang ini yang mirip sama Pinky Boy seri Thailand, padahal ini bukan. Ini sama-sama pohon series Gilang Setiawan hybrid dari Blitar. Ini lihat sama, saya beli dari tanggal 11 Mei 2022. Ada juga di sebelah sini yang warnanya tuh cantik banget ya ini. Dan kalau hybrid itu dia biasanya cepat rumpun. Jadi waktu saya beli tuh satu aja. Ukurannya tuh masih sebesar ini, dan sekarang saya rawat jadi sebesar ini ya. Masih di Gilang Setiawan, masih banyak. Nah, ini saya suka tuh warnanya tuh sebelah-sebelah gitu ya. Ini kayak ada varigatanya gitu, kiri kanan warnanya beda, yang satu agak kuning. Ini malah daun barunya malah banyak kuningnya daripada hijaunya. Kemudian masih Gilang Setiawan series. Nah, di sini masih banyak yang ukurannya masih remaja. Dan saya tuh suka karena lucu-lucu ya, ada yang daun ganda juga. Yang daun tunggal juga nggak kalah cantik sih. Di sini juga saya biasanya tuh dipisahkan gitu. Kalau saya beli dari seri siapa gitu saya bariskan gitu. Terus kalau yang dari yang berbeda biasanya dipisahkan. Tapi ini kebetulan saya mencar-mencar, jadi saya harus nyari-nyari hybrid Gilang Setiawan Blitar yang lainnya. Kayaknya ada di sini deh. Ini seperti ini. Saya tandain seperti ini ya. Tuh. Saya suka yang pohon series silangan dari Mas Gilang Setiawan Blitar, Jawa Timur, karena corak dan warnanya tuh lucu-lucu gitu, unik-unik. Pertama saya beli 16 pot, itu warna dan coraknya nggak ada yang sama ya. Itu saya beli dari hasil lelang live sale-nya beliau. Ada juga yang berikutnya, orderan berikutnya saya beli sekitar 40 atau 50 plan gitu. Pokoknya lumayan banyak banget, sampai saya tuh lumayan capek juga bukain paketnya gitu, apalagi yang bungkusinnya ya.
karena bukanya juga emang harus hati-hati, takut rusak tanamannya. Tapi kalau apalagi yang bungkusinnya gitu ya, packing lakbanin satu-satu sampai puluhan pot gitu, dan yang beli bukan dari saya aja, dari banyak orang. Hybrid seperti ini rata-rata masih satu karena ori biji belum dibesarkan dan dicacah umbinya diperbanyak. Jadi rata-rata tuh nggak pernah sampai ukuran besar. Usia remaja seperti ini pun alhamdulillah sudah terjual ke teman-teman pencinta kaladium di luar kota langganan saya. Ini cakep banget daun gandanya. Ini tuh salah satu hybrid yang paling saya suka, dan belum sempat sampai dewasa banget, ternyata sudah sold, dibeli sama ibu di Nusa Tenggara Timur. Setiap orang itu berbeda-beda ya, ada yang suka kaladium yang ber-ID, ada juga yang suka kaladium yang hybrid seperti ini. Ini kita bisa kasih nama sendiri atau ngikutin nama ID yang dikasih sama penyilangnya. Kalau yang belum dikasih nama ID, misalkan yang dari Mas Gilang Setiawan ini, saya kasih kode aja. Jadi waktu saya beli 16 pot itu, karena coak dan warnanya nggak ada yang sama, jadi saya kasih tandain dengan angka 1, Gilang Setiawan 1, Gilang Setiawan 2, kayak gitu. Ini contohnya yang seperti ini Gilang Setiawan 2 nih, seperti ini. Jadi saya tahu ini hybrid yang kedua yang saya beli dari beliau, dan yang ini juga, dan yang lainnya. Yang berikutnya saya punya Nisa series. Teman-teman yang biasa nonton video saya tentang kaladium mungkin tahu ya, saya pernah membuat video tentang 105 nama ID yang berbeda, dan salah satunya saya membahas tentang Nisa series yang ini. Ini warnanya tuh cantik banget kalau udah kena sinar matahari. Ini tuh bisa kayak merah cabai gitu. Dan ini saya pernah ukurannya tuh rimpun ukuran jumbo, tapi pas waktu itu saya ambil umbinya, saya cacah, jadi dia agak stres dulu untuk di awal seperti ini. Tapi sekarang saya jadi punya anakannya yang banyak sekali. Dari satu ukuran umbi yang sebesar telur ayam itu bisa menghasilkan beberapa pohon, sampai puluhan malah. Teman-teman juga bisa, aku tuh yang mau mengadopsi bisa dipesan. Saya punya banyak anakan yang seperti ini, ukuran seperti ini. Ini harganya murah aja ya, karena sekarang kan udah mulai ekonomis ya, banyak pilihan hybrid kaladium yang cantik-cantik tapi harganya ekonomis. Buat teman-teman yang mau seperti ini Nina Nisa series, ini saya jual anakannya harga 25.000 aja satu pohonnya. Kaladium adalah salah satu tanaman hias yang cantik dan terbilang mudah cara perawatannya. Sama seperti tanaman hias lainnya, kaladium butuh matahari, air, dan sirkulasi udara. Untuk media tanam bisa menggunakan media tanam apa aja, tergantung ketersediaan di daerah masing-masing. Seperti saya di sini menggunakan campuran kompos, sekam bakar, pasir malang, dan kokopit. Untuk pupuk, saya menggunakan pupuk slow release Dekastar setiap 9 bulan sekali, atau sambil mengganti media tanam, dicampurkan di dalam media tanamnya. Untuk insektisida, saya menggunakan Regen 50 dan fungisidanya merek Antrakol. Banyak dijual di pasaran merek-merek lainnya, tapi fungsinya sama ya. Selain menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanaman, insektisida untuk mencegah hama, dan fungisida untuk anti jamur, saya juga menggunakan vitamin B1 untuk tanaman yang baru datang dari pengiriman, untuk merangsang pertumbuhan akar baru dan anti stres. Untuk tambahan saya menggunakan hormon, itu hormon Jimmy Hantu, bisa juga dipakai untuk jenis tanaman hias lainnya seperti anggrek, aglonema, calathea, dan tanaman hias lainnya. Untuk merangsang pertumbuhan juga, nanti daunnya lebih cerah, lebih tebal, batang lebih kokoh, sebaiknya menggunakan hormon. Saya menggunakan merek Jimmy Hantu, tapi bisa juga teman-teman menggunakan merek lainnya. Untuk insektisida, saya menggunakan yang cair dan juga serbuk. Yang serbuk saya gunakan untuk hama kutu yang ada di pangkal batang, sedangkan yang cair saya gunakan untuk kutu putih yang ada di dalam media tanam, yang dia menyerang akar. Jadi saya menggunakannya tuh dicampur dengan air, dan saya rendam potnya di air yang bercampur insektisida itu. Insektisida cair merek Regen juga saya gunakan untuk membasmi hama seperti ulat, belalang, spider mite. Saya gunakan disemprotkan ke bagian bawah daunnya
setiap 10 hari sekali. Takarannya 1 liter air dicampur dengan 2 ml regen. Untuk pot menyesuaikan, saya tidak menggunakan pot berukuran besar karena kalodium itu tidak perlu media tanam yang banyak di pot yang ukurannya besar. Untuk ukuran indukan dan kadang yang rumpunan juga saya hanya menggunakan ukuran pot 15, dan untuk anakan saya masih menggunakan pot 8, untuk remaja pot 10 dan pot 12. Ini yang untuk indukan yang sedang berbunga aja saya masih menggunakan pot ukuran seperti ini kecil sekali, jadi kalodium itu nggak perlu pot ukuran besar dengan media tanam yang banyak. Ini raspberry moon cantik banget ya, masya Allah. Ini juga lemon blast, ini sedang berbunga. Ini bentar lagi panen bijinya. Jadi kalodium lemon blast itu yang terkenal dengan kalodium yang susah untuk besar, tapi ini ternyata bisa sampai besar dan sedang berbunga. Bunganya kadang lihat bukan terkadang, maksudnya ini lihat sebentar lagi mau panen bijinya. Tuh lemon blast. Baik teman-teman pencinta tanaman hias khususnya kalodium, itu dia kalodium hybrid Indonesia koleksi saya di kebun. Ada beberapa nama ID lainnya, tapi kayaknya durasinya terlalu panjang ya. Kapan-kapan saya buat video lagi tentang kalodium atau tentang tanaman hias lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung channel saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Sekali lagi ya, hybrid Indonesia nggak kalah cantik dari hybrid Thailand. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kita mau jalan-jalan. Tadi kita jalan-jalan sama ayah. Kita lihat kalodium yang di sini. Ayo kita jalan-jalan.